bahwa kita ternyata mempunyai seorang ketua KPK yang begitu cemen, begitu pengecut, ya tidak gentle gitu. Artinya kan pada posisi saya mohon maaf bahasa saya tegas saja bahwa Pak Firly merasa bersalah berarti gitu loh. Terus terang aja ini akan berdampak buruk untuk pemberantasan korupsi ke depan jika Pak Firly ini tetap menjadi ketua KPK. Jadi saya menyarankan untuk mundur aja lah atas peristiwa kemarin itu, Pak Firly mundur. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri kembali menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan terhadap Firly dilakukan pada Kamis 16 November 2023. Sama seperti saat pemeriksaan sebelumnya Tribuners, Firly datang secara diam-diam menghindari awak media yang telah menunggunya dan kemudian usai menjalani pemeriksaan, Firly bungkam dan bahkan sembunyi dari awak media. Usai menjalani pemeriksaan, Firly langsung masuk ke mobilnya dan di dalam mobilnya, Firly yang duduk di bagian kursi penumpang, posisi duduknya badannya tertidur dan menutupi wajahnya menggunakan tas kotak berwarna hitam. Ajudan Firly juga mencoba menutup-nutupi kamera awak media yang menempel merekam Firly di jendela mobil Firly. Ya, Tribuners, kita akan berbincang dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Koordinator MAKI, Pak Boyamin Saiman terkait dengan sikap Firly usai pemeriksaan kemarin. Halo Pak Boyamin, selamat sore. Iya, Apvia, selamat sore. Kabar sehat ya Pak ya? Sehat, baru landing di Solo ini. Oh, alhamdulillah berarti selamat ya Pak sampai Solo. Oke Pak, mungkin Bapak juga udah melihat ya Pak ya bagaimana kemarin Ketua KPK Firly Bahuri pulang secara ngumpet-ngumpet gitu istilahnya ya Pak ya dari Barreskrim Polri. Di dalam mobilnya dia duduknya agak tertidur gitu terus nutupin mukanya juga pakai tas Pak. Bener-bener ngumpet-ngumpet banget. Menurut Bapak gimana nih Pak sikap Firly seperti itu Pak? Ya, saya sebenarnya kehabisan kata-kata. Mau ngomong apa ini, karena apapun itu sangat memalukan kita semua gitu. Bahwa kita ternyata mempunyai seorang ketua KPK yang begitu cemen, begitu pengecut, ya tidak gentle gitu. Dan apalagi ya gitu. Bahkan teman-teman kemarin ada yang mengusulkan banci gitu. Ya enggak lah, banci itu kadang-kadang lebih militan daripada laki-laki kan gitu kan. Jadi sangat memalukan gitu. Ternyata gambaran ketua KPK yang harusnya hebat, sangat percaya diri gitu kan, harusnya begitu kan. Sangat pemberani, kalau cuman menghadapi teman-teman media akan katakanlah apapun pertanyaannya akan dilahap habis dan menjelaskan sedetail-detailnya. Karena sebelumnya kan memang membantah tidak melakukan pemerasan, tidak melakukan pertemuan, atau tidak melakukan hal-hal yang lain, gratifikasi atau apapun gitu. Jadi mestinya kan malah kesempatan itu dipakai untuk melakukan klarifikasi dan juga pembelaan, mestinya kan begitu. Sehingga masyarakat ini juga tercerahkan dan mendapat pendidikan hukum, mestinya kan begitu malahan. Jadi ini sesuatu yang betul-betul kaget, saya sendiri aja sekaget-kagetnya ketika mendengar teman-teman media mendapatkan gambar yang begitu eksklusif begitu. Harusnya teman-teman media kemarin itu dapat Pulitzer semua gitu yang mendapatkan video eksklusif Pak Firly ngumpet itu. Oke Pak, jadi Bapak juga kaget dan bahkan udah kehabisan kata-kata ya Pak ya untuk menanggapi sikap Pak Firly kemarin. Dan menurut Bapak sendiri Pak, aksi Pak Firly yang kemarin ngumpet-ngumpet dan menurut Bapak nggak gentle gitu ya Pak, ini kenapa Pak? Takutkah sama media atau memang benar ada yang disembunyikan Pak dalam kasus ini oleh Pak Firly Pak? Ya ternyata secara psikologis sehebat apapun orang akhirnya tidak bisa membohongi dirinya gitu. Kira-kira begitu loh analisanya apa ya. Kenapa? Saya boleh membandingkan dengan diri saya waktu itu kan pernah juga dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan Bupati Banjarnegara.
saya dipanggil, saya nggak tahu, terus kemudian ada berita teman-teman bahwa saya dipanggil. Maka besoknya saya mendatangi KPK untuk dimintai keterangan, tapi teman-teman penyidik nggak siap, minta 2 minggu kemudian. Nah, 2 minggu kemudian saya juga datang juga memberitahu teman-teman bahwa saya datang, terus kemudian juga masuk, kemudian keluar saya juga menyapa teman-teman dengan memberi waktu seluas-luasnya. Saya mengatakan teman-teman, saya ada waktu 2 jam kalau memang tidak cukup, saya katakan gitu. Dan juga bahkan sampai level jauh bahwa saya misalnya dimintai pertanyaan sekitar 16 waktu itu, tapi yang utama adalah 11. Nah, 11 itu pertanyaan apa, saya jawab apa. Pertanyaan terutama nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 11 itu yang utama kan di situ. Saya jawab semua, penjelasannya saya terangkan sama teman-teman media. Nah, maksud saya perbandingannya, saya merasa tidak ada masalah dengan kasus Bupati Banjarnegara karena saya masuk perusahaan itu tahun 2014 dalam keadaan bangkrut, saya ngurusi hutangnya, perusahaan bapaknya. Kemudian anak itu Budi Sarwono jadi bupati tahun 2017. Jadi perusahaan ini bangkrut, tidak bisa ikut tender dan tidak punya saham dimanapun. Jadi saya percaya diri aja tidak terkait perusahaan yang saya urus itu dengan kasus-kasus yang terkait dengan proyek-proyek bupati yang dikaitkan dengan Bupati Banjarnegara. Sehingga saya percaya diri aja gitu. Terpaksa saya harus mencontohkan pengalaman saya sendiri begitu, Apia. Artinya ketika saya merasa tidak bersalah, merasa sesuatu yang ini malah pendidikan hukum pada masyarakat, ini loh saya aja kalau dipanggil KPK datang dan menjelaskan gitu tanpa harus pakai drama, tidak datang kemudian harus ada pemanggilan kedua, nggak ada. Saya justru saya jelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat juga tidak takut kalau berurusan dengan hukum, malah membantu negara untuk melayani penegakan hukum, mestinya begitu. Nah, ini Pak Firly betapa ketika ini memperlakukan orang, kalau di KPK itu kan banyak hal. Dulu misalnya Aziz Samsudin datang dipanggil tidak datang 2 kali aja langsung dijemput paksa misalnya gitu. Ada beberapa yang lain gitu kan dijemput paksa misalnya beberapa. Dan juga semua diperlakukan sama lewat pintu depan sehingga mau tidak mau berhadapan dengan teman-teman media. Nah, tapi ketika Pak Firly menjadi posisi objek itu, kemudian menjadi berbanding terbalik ini kan. Artinya kan pada posisi saya mohon maaf bahasa saya tegas saja bahwa Pak Firly merasa bersalah berarti gitu loh. Merasa ada sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang kira-kira tidak siap dengan teman-teman media gitu. Apalagi besoknya dia bikin rilis gitu yang mengatakan bahwa ini itu gitu kan, ketawa aja kita. Dan bahkan dalam rilis hari berikutnya itu mengatakan tentang justice delayed, justice denied. Bahasa sederhana, keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan gitu loh. Jadi bahkan sampai mengatakan dia minta kepastian hukum. Nah, itu ada sesuatu yang jangan-jangan ini Pak Firly ini merasa sebenarnya dirinya ada masalah, tapi kemudian mungkin bahasanya dia sudah melakukan upaya-upaya, berharap ini dihentikan oleh penyidik polisian, tanda kutip dia diselamatkan, malah sampai segitu analisa saya, ya. Oke Pak, malah justru minta diselamatkan tapi belum sampai sekarang ya Pak ya, karena sampai sekarang pun kasus tetap berjalan walaupun masih belum ada penetapan tersangka ya Pak. Tapi Pak Boyamin, kita terakhir berbincang sekitar 3 minggu yang lalu ya Pak ya. Nah saat itu kita juga sama-sama menanti keputusan dari Polda Metro Jaya dalam kasus ini, dan Pak Boyamin waktu itu bilang siap mengajukan pra peradilan Pak kalau enggak ditetapkan sebagai tersangka. Belum ada penetapan tersangka di dalam kasus pemerasan itu Pak. Nah gimana Pak sekarang realisasinya Pak? Pasti kalau itu. Jadi saya masih, karena apapun waktu itu kan mendorong supaya bisa diperiksa. Nah sudah diperiksa kan minggu kemarin. Lah minggu depan itu mestinya kan tinggal gelar perkara. Saya beri kesempatan Senin sampai Jumat gitu. Jadi saya masih agak mengulur waktu sedikit. Kemudian pada posisi minggu depan, kalau belum ada penetapan tersangka, maka saya buat pra peradilan. Meskipun saya tetap adil loh ya, itu untuk membuktikan penyidik 2 alat bukti, maka harusnya penetapan tersangka. Kalau tidak ada memang harus dihentikan kan gitu kan. Nah itu yang sesuai ini tadi omongannya Pak Firly, justice delayed, justice denied itu. Padahal perkara mangkrak di KPK banyak itu, perkara yang terkait Kota Waringin,
Timur itu sudah 4 tahun 5 tahun itu juga mangkrak. Terus perkara-perkara yang baru terkait dengan EKTP atau macam-macam masih banyak yang mangkrak gitu loh. Jadi bagaimana mungkin Pak Firly menuntut dirinya untuk diperlakukan cepat, tapi sementara di KPK yang perkaranya harus diutamakan, didahulukan dan harus cepat, tapi banyak yang mangkrak gitu. Jadi ini saya betul-betul ini saya jadikan proyek percontohan gitu, pilot project, bahwa saya pasti akan gugat pra peradilan minggu depannya lagi gitu. Jadi karena apa? Biar segera terang supaya ini kalau memang ada perkara cepat dinaikkan tersangka dan dibawa ke pengadilan supaya apa? Karena semakin mendekati pemilu supaya tidak untuk saling menyandera. Karena nampaknya kemarin itu justru ketika pernyataan Pak Firly ketika mengatakan minta kepastian hukum dengan pengertian dihentikan, artinya pada posisi ini menurut saya ada dugaan-dugaan penyanderaan, sandera sana sandera sini gitu. Dan ketika saya ditanya beberapa waktu yang lalu apakah ini cicak buaya, menurut saya cicak dan cicak gitu. Karena Pak Firly ya kelihatan begitu kecilnya ketika kemarin ngumpet gitu. Dan sementara teman-teman penyidik dugaannya sudah 2 alat bukti cukup gitu dan memenuhi unsur gitu, tapi tidak menetapkan tersangka. Berarti kan penyidik ini agak ragu gitu. Ragu itu berarti kan ya tidak besar, kecil juga gitu ya. Berarti ya cicak dengan cicak aja ini. Sama sekali ini tidak melambatkan pertarungan 2 lembaga KPK dan kepolisian. Bukan, ini hanya semata-mata oknum yang diduga melakukan tindak pidana, tapi teman-teman kepolisian nyatanya masih ragu untuk segera menetapkan tersangka gitu, Afia. Oke, siap. Berarti batas waktunya minggu ini ya Pak Boyamin ya terkait pra peradilan ya Pak ya. Apa aja Pak selesai yang besok udah Jumat disiapkan tidak ada Pak? Penetapan tersangka. Besok Jumat tidak ada penetapan tersangka, minggu depannya pasti pra peradilan saya daftarkan. Itu Afia. Persiapannya apa aja nih Pak? Udah nyiapin apa aja buat pra peradilan Pak? Pra peradilan saya itu kan gampang kan, perkaranya sudah begitu terangnya kok, sudah penyidikan kok tidak penetapan tersangka. Padahal calon tersangkanya diduga sudah diminta keterangan, sehingga kurang apa kan itu. Jadi cukup pemberitaan teman-teman, baik saya cetak print out atau saya ambil rekamannya dari video-video yang dibuat teman-teman bagaimana proses perjalanan penyelidikan sampai penyidikan. Cukup itu, tidak perlu ada sesuatu yang persiapan khusus kalau bicara alat bukti begitu. Karena beberapa misalnya saya punya foto yang terkait Pak Firly dengan Alex Tirta yang tadinya tidak diakui oleh lawyernya, tidak kenal, tapi setelah saya ungkap ke teman-teman media baru kemudian diakui memang kenal dan dibayarkan lewat Alex Tirta, tadinya dibayarkan katanya lewat rewet atau apa, jadi macam-macam kan gitu kan. Jadi saya sudah banyak bukti untuk maju dan segala dengan persiapannya. Dan pra peradilan itu kan saya kembangkan sebagai bentuk audit kinerja. Jadi saya menuntut, apa Anda kerjaan Anda? Harusnya kan kerjaan Anda itu penyidikan begini penetapan tersangka. Kok ternyata belum penetapan tersangka? Anda berarti melanggar hukum. Nah, yang justru repot itu pihak yang tergugatnya, dalam arti penyidik Polda harus menjelaskan rinci apa yang dilakukan gitu. Dan dengan segala alat buktinya sudah manggil ini dan itu, rumusan ini. Nah, kesimpulan akhir, kalau sudah begitu kenapa tidak penetapan tersangka? Kan gitu, cuman begitu. Jadi saya ini seperti mengadu kepada hakim, untuk menyatakan bahwa penyidik itu sudah harusnya penetapan tersangka, tapi tidak, dan hakim nanti yang akan menilai gitu. Jadi saya ini hanya pada posisi pihak yang memang pemohon, tapi saya kembangkan pra peradilan itu menjadi audit kinerja gitu. Oke, siap Pak. Ini akan ke pra peradilan mana Pak nanti akan mengajukannya Pak kira-kira? Ya karena domisili Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, ya pasti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Karena harus di domisili termohon ya. Oke, siap Pak. Oke, balik lagi Pak, kita ke sikap Firly kemarin ya Pak ya, ketika pulang dari Bareskrim Polri. Dan tadi Bapak juga ada sempat mention ini sepertinya sikap yang seharusnya tidak ditunjukkan sebagai Ketua KPK. Pasti dampak negatif bagi KPK ya Pak ya, berarti akan terjadi dengan sikap Firly seperti ini, karena kita seperti tadi Bapak bilang kasus di KPK kan sama seperti kasus di Polda Metro Jaya, akan ada penetapan tersangka, pemanggilan, pemeriksaan. Ya Pak. Ya, sekali lagi, jadi kalau dalam pengertian ini berikutnya mestinya ya urutannya sama aja, dan Pak Firly juga paham sebenarnya urut-urutan penyelidikan dan penyidikan dan penetapan tersangka itu sebuah proses saja. Kalau kemudian dihentikan penyidikannya, maka siapapun berhak mengajukan gugatan pra peradilan. Karena berdasarkan pasal 80 KUHP itu pihak ketiga berkepentingan boleh melakukan pra peradilan. Dan itu sudah
saya uji ke Mahkamah Konstitusi tahun 2013 mengatakan bahwa pihak ketiga berkepentingan itu LSM dan Ormas. Udah ada. Jadi siapapun bisa mengajukan gugatan dan pra peradilan tidak harus menunggu dihentikan secara formil karena saya juga sudah mengembangkan tanpa ada SP3, tapi saya bisa menggugat dan menang dikabulkan oleh hakim. Jadi ini menurut saya ini dari sisi pra peradilannya. Tapi dari sisi KPK juga terus terang aja ini akan berdampak buruk untuk pemberantasan korupsi ke depan jika Pak Firly ini tetap menjadi ketua KPK. Jadi saya menyarankan untuk mundur aja lah atas peristiwa kemarin itu Pak Firly mundur. Kalau toh tidak nanti penetapan tersangka juga dia nonaktif gitu. Jadi saya ingin memisahkan, mohon maaf ini bahasa saya, minyak dan air gitu. Saya anggap Pak Firly ini sudah bukan bagian dari KPK, sudah tidak layak lagi menjadi bagian dari KPK. Biar KPK yang baik dan kemarin seperti OTT di Sorong, kemudian juga menangani menuntaskan kasus-kasus yang misal jadi dengan Pak Syahrul Yassin Limpo ini, biar segera mereka keluar dari zona tidak nyaman, keluar dari beban memikul sesuatu yang enggak enak, yaitu adalah terkait dengan sosok Pak Firly, maka ya mau tidak mau KPK harus, saya bahasanya meminta pimpinan KPK segera melakukan regrouping, kalau perlu grup wakil ketua KPK untuk segera menuntaskan perkara-perkara korupsi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat untuk membuktikan bahwa, menunjukkan bahwa KPK masih hebat. Dan ini kan masih ada waktu 1 tahun untuk pimpinan KPK sekarang. Dan mestinya bisa kalau Pak Firly segera out itu, pasti nanti proses-proses di KPK menjadi hebat dan bisa memenuhi permintaan dari Pak Tumpah Hatorongan Panggabean, Ketua Dewan Pengawas KPK. KPK harus menangani kasus-kasus besar. Istilahnya big fish itu kan besar kan gitu. Jadi kita berharap begitu, Af ya. Oke siap Pak. Terakhir kan kita dapat bocoran nih dari Bapak ya, kalau misalnya Dewas KPK nih sekarang lagi kerja lebih giat gitu Pak mengenai kasus dugaan pemerasan Pak Firly. Kalau sekarang ada bocoran apa lagi nih Pak? Boleh di-spill dikit nggak Pak? Nampaknya pimpinan Dewas KPK minggu kemarin sudah menuntaskan semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan yang diduga penghubung antara Pak Syahrul Yassin Limpo dengan Pak Firly, yaitu Kombes Anwar Irwan, Kapolrestabes Semarang, dan sudah diminta keterangan minggu kemarin. Jadi artinya sudah tuntas, ini tinggal Pak Firly yang rencana diperiksa Selasa ya, apa Senin itu kan, karena kemarin minta penundaan itu kan, tinggal itu aja. Dan saya yakin nanti Dewan Pengawas akan membuat kesimpulan bahwa ini layak untuk disidangkan. Karena apa? Beberapa berkaitan dengan pertemuan-pertemuan itu menurut saya sudah memenuhi unsur bagaimana Pak Firly sebenarnya tidak menjaga dirinya untuk tidak berkomunikasi dengan pihak-pihak yang di luar yang sebenarnya keluar batas. Gitu. Jadi saya kira itu kalau dari analisa saya, dan mudah-mudahan nanti Dewan Pengawas mampu untuk menangani secara kode etik dan seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ya sampai pelanggaran berat gitu, karena Pak Firly setidaknya saya tambah kemarin ke Dewan Pengawas itu juga selain dugaan pelanggaran kode etik bertemu dengan pihak-pihak yang terkait, ada yang nomor terakhir dan itu menurut saya itu sulit untuk membantahnya, yaitu bergaya hidup mewah karena menyewa rumah senilai 650 juta setahun. Itu rasanya bergaya hidup mewah, karena dulu bergaya hidup mewah itu naik helikopter. Kalau ini bergaya hidup mewah ini juga bergaya pelanggaran kedua, kartu kuning kedua, berarti kan berikutnya kartu merah kan gitu kan. Nah itu menurut saya berikan bahan yang cukup bagus kepada Dewan Pengawas, dan itu mudah-mudahan bisa di treatment, bisa dilakukan tindak lanjut untuk penanganan yang sesuai kewenangan Dewan Pengawas, yaitu untuk menyidangkannya itu, ya. Oke, kalau menurut pendapat Bapak sendiri, perkiraan Bapak nih keputusan Dewas KPK seperti apa Pak? Keberanian Dewas KPK menurut penerawangan Bapak sekarang Pak? Dengan putusannya ya, nanti. Saya berharap Dewan Pengawas seperti saya katakan tadi, bahwa Pak Firly itu sekarang jadi beban dari KPK itu sendiri dan harus dipisahkan dari KPK supaya KPK sisa waktu yang ada ini nanti bisa bekerja baik dan hebat gitu. Dan nanti kan pasti ada ini istilahnya kalau dia dinonaktifkan itu atau diminta mundur oleh Dewan Pengawas itu berarti kan ada pengganti antar waktu atau PLT. Nanti kan biar DPR dan pemerintah nanti yang ngatur lagi siapa darah baru, darah segar yang akan diberikan kepada KPK untuk supaya lebih hebat lagi gitu. Oke, siap Pak. Tapi kalau seperti kita lihat ya Pak ya, 2 kali pemeriksaan seperti request dari Pak Firly, pemeriksaan dilakukan di Barreskrim Polri, terus request-requestnya
dipenuhi semua Pak, pemeriksaan juga akhirnya tim gabungan yang turun ya Pak ya untuk memeriksa dari Pak Firly. Apakah menurut Bapak ini masih mau menunjukkan kekuasaannya sebagai seseorang yang juga pernah berjaya di Polri Pak Firly? Ya gini loh, kalau saya memaklumi penyidik Polri itu untuk hati-hati, semua dipenuhi mulai dari hal yang detail itu supaya apa, nanti kalau penetapan tersangka tidak kalah di pra-peradilan. Kan bisa aja kalau penetapan tersangka kemudian Pak Firly mengajukan gugatan pra-peradilan. Kalau kemudian tidak hati-hati dan kemudian gerasa gerusu begitu, ya khawatirnya nanti kalah di pra-peradilan, itu kan malu-maluin juga gitu. Nah, penyidik Polda tidak ingin ini sesuatu proses yang gerasa gerusu, termasuk bahkan melakukan rapat koordinasi kemarin dengan KPK. Itu kan suatu bentuk ketransparansi dan bentuk keterbukaan bahwa penyidik Polda itu betul-betul profesional. Dan itu ditopang juga dengan kehati-hatian. Dan saya mendukung itulah, tidak apa-apa untuk pakai, tapi jangan terlalu lama, jangan pakai lama gitu. Minggu depan harus ada penetapan tersangka. Kalau tidak ya makanya saya gugat pra-peradilan. Itu apa ya? Terakhir ya Pak, penggeledahan udah dilakukan, pemeriksaan udah dilakukan berkali-kali sampai puluhan saksi sudah diperiksa. Terakhir juga pihak Polda Metro Jaya sudah menyita dokumen LHKPN Pak Firly ya Pak ya. Jadi menurut Anda apakah Polda berani menetapkan tersangka minggu ini atau masih ada proses panjang yang akan terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya Pak? Sepanjang tidak ada badai, saya yakin berani. Tapi kalau ada badai, maka saya istilahkan Pak Firly ini diduga mencari selamat dengan cara melakukan persembahan-persembahan, termasuk kemarin statement Harun Masiku gitu. Itu kan saya itu melihatnya memberikan persembahan kepada orang yang atau pihak yang lebih berkuasa untuk menyelamatkan dia. Nah, ini yang kita tunggu. Apakah akan terjadi tarik ulur, itu berarti ada nanti yang mencoba menyelamatkan Pak Firly, kira-kira kan begitu dari proses-proses itu. Ini agak terlalu jauh, tapi ya tidak apa-apa, proses itu kita tunggu. Ini kan analisa saja, karena ada proses Harun Masiku itu saya duga hanya untuk Pak Firly seperti mencari selamat gitu. Nah, kalau nanti itu selamat ya berarti memang ada yang menyelamatkan menurut saya, karena dengan penyitaan LHKPN itu kan ketahuan paling tidak Pak Firly tidak jujur itu kan dalam membayar sewa rumah 650 juta. Itu dari mana uangnya? Bisa jadi diduga gratifikasi yang lain gitu. Nah, ini yang menurut saya sudah on the track kok penyidik Polda itu, dan hebat dan pinter sebenarnya. Teman-teman penyidik kepolisian itu kalau sepanjang diberi kebebasan dan diberi kewenangan, kelihatan pinternya juga gitu. Jadi ini kita tunggulah, ini kan adu pinter namanya Afia. Masih itu aja ya. Oke, siap Pak Boyamin. Terima kasih ya Pak obrolan kita sore hari ini Pak. Selamat kembali melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Ya, masih Afia. Selamat sore. Sama-sama Pak. Ya Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Koordinator Maki Pak Boyamin Saiman terkait dengan sikap Firly usai pemeriksaan di Bareskrim Polri kemarin yang pulangnya ngumpet-ngumpet. Ini Firly diperiksa terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sampai saat ini pihak Polda Metro Jaya yang menanganinya belum juga mengumumkan siapa tersangka di dalam kasus ini. Kita sama-sama menunggu ya Tribuners ya. Sekian On Focus kali ini Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Apfiat Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa.